Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone pada malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih membaca sampai pukul 10 atau jam 11 malam, waktu saya untuk tertidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci sebelum waktu tidur tiba. Itu peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi pengalaman saya kepada hadirin yang menyaksikan nasib saya di kamar saya ini. Saya sendiri bukannya tidak berusaha. Segala daya upaya sudah saya kerahkan supaya bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri saya dengan berbagai macam nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi anehnya, semua hal yang orang lain gunakan untuk memotivasi diri tak juga membangkitkan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil hanya sampai 10 atau 15 menit, lalu mau apa lagi? Sedangkan kritik tajam para pakar tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bisa dekat dan bersama dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan seringnya ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tidak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang menderita? Tak terlihatkah beban derita itu di wajah saya? Di sorot mata saya? Di getar suara saya? Di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan jika penderitaan saya tuangkan ke dalam sebuah puisi, saya yakin saudara-saudara tidak akan kuat membacanya tanpa meneteskan air mata. Tak percaya. Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara saudara-saudara yang mau dan mampu berpisah dengan hal yang sudah menjadi bagian dari diri saudara masing-masing? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah bagian terpenting dalam diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil ia sudah bersama kita, menemani kita dikala semua orang tidak mempunyai waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna.
Ia yang selalu menemani kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin tamasya, ia bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya, dan kita sudah menyimpan password dan pembuka kuncinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang romantis dan intim, bukan? Itulah mengapa berpisah dengannya walau hanya semalam saja seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku. Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya bisa menulis dan membaca, saya sudah memasukkan nama saya ke dalam dirinya. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone yang lain. Tetapi apapun jenisnya, mereka tetap sama, setia menemani dan melayani, tak berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensinya dengan sama kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pemimpin. Bisa semakin baik atau semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu suka melayang kemana-mana pikirannya. Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengannya saja, tetapi saya dihadapkan dengan dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan ini, saya terbiasa tidur dengan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuat menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya teringat pula saat-saat dramatis kami ketika ia menjadi kritis dan lemah, dan saya dengan panik mencari tempat untuk mengisi energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara dering dan renyahnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia buat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, lebih cepat, dan ia tidak akan membiarkan kita menunggu lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita membutuhkannya. Bahkan ia memiliki sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita tanpa perlu kita mengeluarkan tenaga, dan dengan tempo yang singkat-singkatnya. Jadi bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga.
Sedangkan kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan. Siapa yang tidak bisa cepat, ia akan ditinggalkan. Akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil, tidak terlalu bergantung padanya, selain untuk hal-hal penting saja. Tapi ketika satu malam, saya melihat ayah dan ibu duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing. Saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini, ia ada di kepala saya. Ia jadi seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah terlalu dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan seperti saya. Arayan, ada apa anakku? Begitu sulit dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tetapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.